Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua bisa selalu lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa mendapatkan keteguhan hati. Berjalan ke arah yang sudah direncanakan. Itu doa saya buat kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah rutin menonton, mengikuti video-video yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih juga buat sebagian yang sudah mulai share video-video yang ada di RTD Channel kepada rekan-rekan atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga makin banyak orang-orang yang bisa terinspirasi, tertrigger, teringat kembali untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Sobat RTD sudah ngerokok, sudah ngopi hari ini? Saya ngopi dulu ya. Tema sharing saya kali ini adalah keteguhan hati. Bagaimana cara dapatkan keteguhan hati? Dan benarkah yang menggerakkan kita menuju kepada tujuan yang ingin kita capai adalah diri kita sendiri? Ataukah kita akan tergoyahkan oleh angin yang membuat kita terombang-ambing ke kiri dan ke kanan? Sharing saya kali ini berdasarkan hasil dari satu sesi sharing atau kelas dari saya untuk sebuah grup gitu. Jadi tugas saya di grup tersebut adalah mengingatkan kembali, memotivasi kembali, mengajak untuk selalu berada pada kesadaran jiwa tenang. Dan ketika mereka, anggota dari grup ini, itu mengikuti program saya untuk dibersihkan dari energi negatif, maka mereka ini, satu grup ini, akan jauh lebih mudah untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan kemudian mereka ini, satu grup ini ya, itu rutin juga saya ajak untuk melakukan relaksasi energi. Baik secara offline, jadi ketika Google Meet atau Zoom meeting dengan menggunakan ini video, kemudian kita rame-rame, saya ajak untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang dengan melakukan relaksasi energi secara berbarengan, secara bersama-sama. Dan dampaknya apa? Beberapa dari mereka itu sharing bahwa mereka ini bisa merasakan keteguhan hati dan bagaimana rasanya bisa berjalan kepada sebuah titik tujuan yang sudah ditentukan dengan lebih enak dan nyaman. Tidak kencang menjaga, tidak harus bersusah payah kembali lagi setelah terombang-ambingkan oleh angin. Dan grup ini juga ternyata lebih gampang untuk bisa mendapatkan atau achieve goal atau tujuan yang sudah mereka buat sebelumnya. Dan mereka merasakan sendiri bahwa yang menggerakkan grup ini, mereka ini mencapai sebuah titik tujuan adalah diri mereka sendiri, bukan angin. Loh, maksudnya bagaimana? Ada kan, kalau misalnya kita anggaplah diri kita ini adalah kapal. Kapal layar atau kapal saja yang bergerak dari titik awal ke sebuah titik tujuan. Nah, ini tentunya ketika berjalan ini akan terkena dampak dari angin
Kalau anginnya pelan, tentu tidak terlalu mengganggu. Tapi kalau anginnya kencang, kalau ada badai, itu tentunya akan membuat kerja mesin jadi keras. Atau bahkan jika mesinnya tidak kuat, maka mereka ini akan terbawa oleh angin tersebut. Terbawa oleh arus air yang dimunculkan karena adanya angin atau badai. Sehingga tujuan perjalanan mereka ini melenceng ke arah yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, itu bagus. Melenceng kemudian teringat bahwa harus kembali. Melenceng sudah jauh, kemudian berusaha kembali. Bagaimana kalau tidak punya rencana? Nggak usah dibahas lah. Jadi nggak tahu kan mau kemana. Terombang-ambingkan, diikuti terus, mengikuti terus. Tidak tahu kapan bisa menuju ke titik tujuan. Nah, kalau titik tujuan nggak pernah dibuat bagaimana? Tentu saja, kemana saja itu adalah sebuah titik tujuan bagi yang tidak memiliki titik tujuan. Tidak memiliki rencana. Bahaya sekali, random sekali. Tapi pastinya saya yakin kalau Sobat RTD itu sudah punya rencana. Sudah membuat rencana hidup sehingga tahu harus kemana akan melangkah. Dan bila rajin melakukan relaksasi energi, maka tidak akan mudah terganggu keteguhan hatinya. Tidak akan mudah terganggu, tidak akan mudah melenceng arahnya dari titik tujuan atau dari rencana-rencana yang sudah dibuat. Nah, Sobat RTD tentunya tahu apa aja sih sebetulnya badai atau angin itu gitu. Ya, ada kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik. Oke lah, itu faktor eksternal bisa terlihat. Tapi faktor internal yang jarang sekali terlihat. Apa itu? Pikiran serta perasaan kita sendiri. Ada overthinking. Ada overthinking yang tidak disadari. Ada juga antisipasi yang seharusnya hanya menjadi antisipasi, tapi akhirnya menjadi titik tujuan tanpa direncanakan. Apa itu? Misalnya saja, oh nanti ini mau hujan nih. Oke, antisipasi kita bagaimana? Ya sudah bawa mantel kalau misalnya naik motor begitu. Kemudian pakaian-pakaiannya juga disiapkan yang sesuai dengan jika nanti hujan. Membawa kantong plastik untuk tas misalnya, supaya tasnya tidak kehujanan. Itu sebuah antisipasi. Tapi antisipasi itu bagi yang tidak tenang akan menjadi sebuah ketakutan, sebuah kewaswasan. Akhirnya apa? Ada yang malah sama sekali tidak jadi pergi karena takut. Nanti hujan nih bagaimana nih? Akhirnya karena ketakutan, was-was, overthinking dengan hujan, maka tidak jadi pergi. Akhirnya hanya diam di rumah. Tidak jadi melakukan kegiatan atau aktivitas yang sudah direncanakan. Ada juga yang tetap pergi, tapi tentunya dengan kewaspadaan yang super tinggi. Tapi kalau bisa tenang, kewaspadaan itu bisa diatur sehingga tidak menyebabkan was-was hatinya. Ini adalah contoh keteguhan hati. Akan bisa terus melangkah ke depan. Tetap bawa mantel, tetap bawa kantong plastik. Ya sudah dijalani saja hari itu. Tidak usah was-was. Karena semua persiapan sudah ada. Itu kalau bisa tenang. Tapi kalau tidak bisa tenang, seperti kapal tadi, tentunya akan bergerak ke kiri ke kanan. Yang harusnya pergi tidak jadi pergi. Yang harusnya pergi menyelesaikan sebuah urusan akhirnya tidak jadi. Dipending. Akhirnya dilakukan lewat telepon. Ya alhamdulillah kalau bisa. Kalau tidak bisa, tentunya rencananya jadi melenceng kan gitu. Nah bahaya sekali ini kalau membuat kita melenceng jauh dari sebuah titik tujuan yang sudah kita rencanakan.
Bagus, alhamdulillah sudah punya titik tujuan, sudah punya rencana ke titik tujuan. Nah kalau nggak ada, ya sudah mulai sekarang dibuat. Nggak usah bingung-bingung, nggak usah susah, nggak usah was-was. Mulai buat rencananya. Ingin kemana, harus bagaimana, kapan dilakukan, sedetail mungkin buat. Dan akhirnya kalau selalu berada pada kesadaran jiwa tenang, bisa melakukan, bisa mengambil action, bisa melangkah dengan lebih enak dan nyaman. Tidak penuh dengan ketakutan. Enak sekali, nyaman sekali. Terus kemudian membiarkan alam semesta ikut. Melibatkan alam semesta dalam setiap rencananya. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita berikhtiar, kita berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi kita biarkan alam semesta yang memberikan kita hasilnya. Kita pasrahkan saja pada Tuhan. Kita tawakal atau konsisten saja berusaha. Hasilnya akan datang dari manapun. Dan ingat-ingat juga, usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, Sobat RTD sudah relaksasi energi hari ini. Sudah relaksasi energi kali ini. Sehingga bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang dan bisa lebih teguh hatinya. Tidak diombang-ambingkan oleh pikiran serta perasaannya sendiri. Sehingga bisa merasakan sendiri juga. Bagaimana sih pengalamannya? Bagaimana sih mengalami berjalan ke sebuah titik tujuan yang sudah direncanakan. Tidak karena angin. Tidak terombang-ambingkan oleh angin. Saya bisa nyampe ke titik tujuan ya karena saya sudah melangkah. Karena hasil ikhtiar saya. Dan ikhtiar saya, usaha saya ini karena apa? Bisa berhasil. Tentunya karena ada Tuhan yang sudah menggerakkan kita. Ada Tuhan di dalam diri kita atau yang sering saya sebut sebagai navigator. Ada navigator yang mengarahkan kita. Ada navigator yang menemani kita. Ada navigator yang menyemangati kita, memotivasi kita, melatih kita sehingga selalu bisa pada setiap kondisi yang kita hadapi. Bisa apa? Bisa tenang, bisa survive, bisa bertahan, bisa kickback, menyerang balik. Sudah tenang belum? Sudah masuk pada kesadaran jiwa tenang belum? Sudah mengalami belum? Mengalami apa? Keteguhan hati. Sudah punya keteguhan hati belum? Yuk, saya mengajak agar kita semua bisa mendapatkan pengalamannya secara langsung, bukan hanya teori tentang keteguhan hati saja. Yuk, kita alami sendiri. Yuk, alami melalui relaksasi energi. Yuk, kita alami bagaimana rasanya bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang dan bisa mengalami langsung sebuah pengalaman memiliki keteguhan hati sehingga kita bisa sampai ke sebuah titik tujuan yang kita rencanakan. Bersama siapa? Bersama navigator yang ada di dalam diri kita. Itu aja sharing saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini. Dan saya juga minta please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD channel. Sehingga makin banyak orang yang tertrigger, terpicu, termotivasi, teringat kembali untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Dan jangan lupa juga ikut komentar, ikut sharing bagaimana rasanya memiliki keteguhan hati. Yuk kita saling menyemangati sehingga yang lain juga bisa mendapatkan pengalaman memiliki keteguhan hati melalui kesadaran jiwa tenang. Terima kasih sekali sudah nonton video ini. Saya ucapkan terima kasih dan juga maaf bila ada salah kata ucapan pada video ini. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.